Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman sekalian, perkenalkan nama saya Muhammad Ilham Suherman dari Prodi Pendidikan Teknik Informatika dan Komputer. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang spread spektrum pada mata kuliah Komunikasi Data. Namun sebelum itu jangan lupa like, komen, answer video ini ke teman-teman sekalian agar video ini bermanfaat. Terima kasih, selamat menonton. Jadi, teman-teman sekalian, pada materi ini saya akan menjelaskan tentang spread spektrum pada mata kuliah Komunikasi Data yang dibimbing oleh dosen mitra Ibu Ayu Triwardani, SPD, MPD. Nah, yang pertama saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ilham Suherman dengan NIM 220209500027. Kelas PTIKA Angkatan 2022 Universitas Negeri Makassar. Jadi, pada topik pembahasan kita kali ini saya akan membahas yang pertama pengertian dari spread spektrum, yang kedua ada keunggulan dari spread spektrum, yang ketiga ada jenis-jenis spread spektrum, yang keempat perbandingan FHSS dan DSSS, kemudian yang kelima ada aplikasi spread spektrum, yang keenam pada division multiply access, dan yang terakhir ada kesimpulan. Jadi yang pertama saya akan membahas tentang pengertian dari spread spektrum. Jadi, spread spektrum adalah teknik komunikasi nirkabel yang mengacu pada proses mengeringkan data dengan cara memperluas spektrum sinyal yang digunakan untuk mentransmisikan data melebihi bandwidth yang diperlukan secara teoritis. Jadi, tujuan utama dari teknik ini adalah untuk meningkatkan ketahanan dan keamanan sinyal serta menghindari interferensi dan gangguan pada kanal transmisi. Kemudian, pada gambar di samping menyajikan gambaran tentang karakteristik kunci beberapa sistem spektrum penyebaran. Jadi, input dimasukkan ke dalam suatu channel encoder yang menghasilkan sebuah sinyal analog dengan bandwidth sempit relatif di seputar beberapa frekuensi pusat. Jadi, sinyal ini kemudian dimodulasikan menggunakan deretan digit-digit tidak beraturan yang disebut pseudo random sequency. Jadi pada ujung penerima, deretan digit yang sama digunakan untuk mendomodulasikan sinyal spektrum penyebarannya. Jadi terakhir, sinyal dimasukkan ke dalam sebuah channel decoder untuk melindungi data-data. Kemudian pada topik pembahasan kedua, saya akan menjelaskan tentang keunggulan dari spread spektrum. Jadi keunggulan yang pertama ialah meningkatkan keamanan dan privasi data yang ditransmisikan karena sinyal yang dikirimkan lebih sulit untuk ditangkap atau diinterferensi oleh pihak yang tidak berwenang. Kemudian yang kedua, mengurangi interferensi dan gangguan pada kanal transmisi sehingga dapat meningkatkan kualitas dan kehandalan pada komunikasi. Kemudian yang ketiga, memungkinkan banyak pengguna untuk menggunakan kanal yang sama secara bersamaan sehingga mengoptimalkan penggunaan bandwidth frekuensi yang tersedia. Kemudian yang keempat, dapat digunakan dalam berbagai aplikasi seperti telepon seluler, wifi, bluetooth, dan sistem navigasi satelit atau GPS. Kemudian pada topik pembahasan yang ketiga saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis pada spread spektrum. Jadi yang pertama ada frekuensi hopping spread spektrum. Jadi frekuensi hopping spread spektrum atau FHSS adalah teknik spread spektrum yang menggunakan frekuensi khusus untuk menyebarkan data lebih dari 83 MHz. Jadi kelincahan frekuensi tergantung pada radio kemampuan radio untuk berganti pengiriman frekuensi secara tiba-tiba dalam penggunaan band frekuensi RF-nya. Kemudian yang kedua ada Direct Sequence Spread Spectrum atau DSSS. Jadi Direct Sequence Spread Spectrum dikenal dengan banyak digunakan pada tipe spread spektrum.
Jadi menggunakan implementasi dan data rate yang tinggi. Jadi DSS ini merupakan metode pengiriman data di mana sistem pengiriman dan penerima bekerja pada frekuensi 22 MHz. Kemudian pada pembahasan yang keempat yaitu perbandingan FHSS dan DSSS. Jadi antara teknologi FHSS dan DSS ini keduanya memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Dan hal itu memberikan pertimbangan bagi administrator untuk menentukan pemakaian dari wireless LAN. Jadi pada bagian ini diperlihatkan beberapa faktor yang harus dipertimbangkan ketika memilih teknologi apa yang akan digunakan. Jadi antara lain yang pertama narrow band interferensi, yang kedua collocation, yang ketiga cost, yang keempat equipment, compatibility dan availability. Kemudian yang kelima ada data rate dan throughput, yang kemudian selanjutnya ada security, dan yang terakhir ada standar supportnya. Jadi pada topik pembahasan kelima saya akan menjelaskan tentang aplikasi dari spread spectrum itu sendiri. Jadi ada 3 aplikasi. Yang pertama Wi-Fi atau yang sering disebut dengan wireless fidelity, di mana Wi-Fi adalah teknologi yang memanfaatkan spread spectrum untuk mengirimkan data nirkabelnya. Jadi teknologi ini memperluas sinyal Wi-Fi ke dalam spektrum yang lebih luas untuk mengurangi interferensi dengan perangkat lain dan meningkatkan keamanan jaringan. Jadi Wi-Fi juga menggunakan teknologi multiply access yang memungkinkan beberapa perangkat terhubung ke jaringan secara bersamaan. Selanjutnya jenis yang kedua adalah Bluetooth. Jadi Bluetooth juga menggunakan teknologi spread spectrum untuk mengirimkan data nirkabel antara perangkat yang terhubung. Jadi Bluetooth mengatur sinyalnya ke dalam spektrum yang lebih lebar daripada yang dibutuhkan dan mengurangi kekuatan sinyal yang dikirimkan. Jadi hal ini memungkinkan beberapa perangkat Bluetooth terhubung ke perangkat yang sama tanpa interferensi sinyal. Kemudian yang ketiga ada telepon seluler, yang dimana spread spectrum juga digunakan dalam teknologi telepon seluler. Teknologi CDMA atau Code Division Multiply Access adalah contoh teknologi spread spectrum yang digunakan dalam telepon seluler. Jadi CDMA ini memperluas sinyal suara ke dalam spektrum yang lebih lebar. Jadi yang memungkinkan banyak pengguna untuk berbicara dalam satu saluran yang sama. Jadi teknologi ini juga mengurangi interferensi sinyal antara pengguna sehingga meningkatkan kualitas panggilan. Kemudian pada pembahasan ke-6 ada Code Division Multiply Access atau CDMA. Jadi pengertian CDMA yang pertama menggunakan teknologi spread spectrum untuk mengedarkan sinyal informasi yang melalui bandwidth yang lebar, yaitu 1,25 MHz. Jadi CDMA juga merupakan sebuah bentuk pemultiplexan, bukan sebuah skema pemodulasian, dan sebuah metode akses secara bersama yang membagi kanal tidak berdasarkan waktunya. Kemudian seperti pada TDMA atau frekuensi seperti pada FDMA. Jadi namun dengan cara mengkodekan data dengan sebuah kode khusus yang diasosiasikan dengan tiap kanal yang ada dan menggunakan sifat-sifat interferensi konstruktif dari kode-kode khusus itu untuk melakukan penultiplexasikan. Teknologi asalnya dibuat untuk kepentingan menggunakan digital unik atau lebih baik daripada channel atau frekuensi RF-nya. Kemudian ada karakteristik CDMA. Jadi CDMA ini merupakan salah satu aplikasi teknologi multiply access spread spectrum. Jadi ada 2 jenis sistem spread spectrum, yaitu yang pertama direct sequency atau DS, dan yang terakhir ada frequency hopping atau FH. Jadi CDMA yang digunakan dalam sistem seluler menggunakan teknik direct sequency spread spectrum atau DSSS. Jadi dalam SSS transmitter,
setiap sinyal informasi pelanggan dimodulasi dengan suatu PN kode yang unik untuk men-split sinyal informasi asli. Kemudian dalam DSSS receiver, sinyal spreading tersebut didemodulasi dengan PIN kode yang identik. Dan terakhir, ratio antara bandwidth dan spreading sinyal terhadap sinyal informasi aslinya pada umumnya disebut processing gain. Kemudian ada penggunaan CDMA. Jadi salah satu aplikasi awal untuk multiplexing pembagian kode adalah di global. Kemudian position system GPS. Jadi sebelum dan berbeda dari penggunaannya di telepon seluler. Kemudian yang ketiga ada the Qualcomm standar IS95 dan dipasarkan sebagai CDMA on. Kemudian penggunaan yang keempat ada standar Qualcomm atau IS2000 yang dikenal dengan CDMA 2000 yang digunakan oleh beberapa perusahaan telepon seluler termasuk jaringan Globalstar. Kemudian ada standar ponsel 3GB untuk UTMS yang menggunakan WCDMA. Kemudian yang terakhir ada CDMA telah digunakan dalam sistem satelit Omnitrax untuk logistik transportasi. Kemudian ada pula fitur dari CDMA ini. Yang pertama, sinyal pesan pita sempit atau narrowband akan digandakan dengan penyebaran sinyal pita lebar atau wideband atau pseudo-noise void. Kemudian yang kedua ada setiap pengguna mempunyai kode pseudo-noise atau PN sendiri-sendiri. Kemudian ada soft specificity limit, artinya performansi sistem akan berubah untuk semua pengguna begitu jumlah pengguna meningkat. Kemudian ada near-far problem atau masalah dekat jauh. Kemudian ada interferensi terbatas, jadi kontrol daya sangat diperlukan teman-teman. Kemudian lebar bandwidth menimbulkan keanekaragaman sehingga menggunakan rack receiver. Kemudian yang terakhir adalah kesimpulannya. Jadi dalam presentasi ini kita telah membahas tentang spread spectrum dan mengapa ia penting dalam teknologi komunikasi modern pada saat ini. Jadi teman-teman semua, spread spectrum adalah teknologi yang memungkinkan data untuk tersebar di seluruh spektrum frekuensi yang tersedia. Jadi yang memungkinkan transmisi data secara efisien dan aman. Jadi di dalam teknologi komunikasi modern ini, spread spectrum digunakan dalam berbagai aplikasi seperti telepon seluler, wifi, bluetooth, dan satelit. Jadi keuntungan dari spread spectrum adalah daya tahan terhadap gangguan dan interferensi, kemampuan untuk mengamankan data, dan kemampuan mentransmisikan data dengan kecepatan tinggi. Jadi dalam konteks keamanan, spread spectrum dapat digunakan untuk menyembunyikan sinyal dan mencegah sinyal dari ditemukan atau dipotong oleh pihak yang tidak berwenang. Oleh karena itu, teknologi spread spectrum memainkan peran penting dalam menjaga keamanan data dan privasi dalam komunikasi modern. Nah, demikianlah penyampaian materi dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.